وبركاته. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على إن الحمد لله نحمده
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين أما بعد segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita selaku hamba-Nya. Tentu nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala haruslah kita balas dengan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan bersyukur. Dan bentuk syukur itu mungkin banyak variannya. Salah satunya adalah dengan menunjukkan bahwa kita selaku hamba-Nya patut beribadah dengan secara ikhlas, secara diri kita tanpa ada paksaan, sehingga kita bisa mencurahkan apa yang ada dalam diri kita kepada Allah kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah kita selaku hamba-Nya selalu bersyukur atas karunia dan nikmat yang telah Allah berikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang membawa anti Islam sampai saat ini bisa menjadikan Islam sebagai agama yang Islam, agama yang damai, agama yang cinta akan ketentraman dan kesejahteraan. Bahkan Nabi sendiri bisa menghantarkan Islam yang pada saat itu dicaci dimaki oleh orang-orang kafir, sehingga kita Islam yang kita kenal bisa berjaya sampai saat ini. Jemaah yang rahimahumullah, khatib berwasiat khususnya untuk khatib pribadi dan untuk kita semua. Marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan itulah kita bisa berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jemaah rahimahullah, perlu kita ketahui bahwasanya di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasanya seluruh Al-Qur'an itu adalah sebagai pedoman untuk kita. Karena dengan apa Al-Quran itu memberikan pelajaran bagi setiap insan, setiap manusia. Oleh karenanya Al-Quran itu sendiri setidaknya menjelaskan tentang tauhid, syariat, muamalah, bahkan sampai akhlak sekalipun Al-Quran memberikan pelajaran untuk kita bisa ambil. Di antara nama-nama Al-Quran, biasanya surah dalam Al-Quran itu pasti menunjukkan nama surah, pasti di dalam surah itu sendiri ada lafaz. Contohnya surah Yasin diawali dengan kalimat lafaz Yasin. Al-Insyirah, Alam Nashrah, Qul a'udzu birabbin nas, An-Nas. Tetapi ada satu surah di antara lain surahnya yang memang nama surah itu tidak ada dalam lafaznya, yakni surah Al-Ikhlas. Kenapa demikian? Karena Al-Ikhlas itu sendiri bukan diambil dari lafaz dalam Al-Quran, tetapi mengambil dari esensi dari surah tersebut. Secara keseluruhan surah tersebut dinamai dengan Al-Ikhlas, yang
yang mana al-ikhlas itu sendiri artinya murni, bening, tanpa campur tangan orang lain. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwasanya Allah itu satu. Ahad di sini satunya bukan berarti satu kemudian ada lainnya, tetapi satunya Allah hanya satu-satunya zat yang Allah miliki, sifatnya pun satu dan afalnya pun satu tanpa ada campur tangan lainnya. Kenapa dinamakan al-ikhlas? Ikhlas itu artinya memurnikan, membeningkan. Kata asalnya khalas yang artinya bening. Ibarat kalau kita mengulik air ingin mendapatkan air yang jernih, yang murni, yang bening, itu pasti ada esensinya yang akan dihilangkan. Misalkan kalau dari tanah dihilangkanlah pasirnya, dihilangkan zat kimia sehingga kita mendapatkan air yang bening itu sendiri. Maka khalas kemudian ditambahkan hamzah di depannya, yang mana hamzah itu sebagai hamzah risalah, yang artinya menyingkirkan segala zat-zat lain, sehingga dijadikanlah akhlas. Akhlas masdarnya ikhlas. Ikhlas itulah yang menjadikan nama surah al-ikhlas. Asbabun nuzulnya al-ikhlas ini dijadikan salah satu yang harus dijadikan kita imani. Karena pada saat itu ketika orang-orang kafir menanyakan kepada Nabi Muhammad, siapakah Tuhan? Engkau sering menyebutkan nama Rob, tapi engkau tak pernah menyebutkan nama Tuhan. Qul a'udzu birabbin nas, rabbun nas, qul a'udzu birabbil falaq, rabbil falaq. Kemudian ditanya oleh orang kafir, Rob itu siapa? Pada Nabi Muhammad. Maka al-ikhlas itu turun sebagai jawaban kepada orang-orang kafir. Qul, katakanlah Muhammad, Qul huwallahu ahad, yang disebut dengan Rabb di situ adalah yang satu. Kemudian ayat selanjutnya Allahus Samad, yang mana arti Samad itu sendiri kata yang ditekan, yang berarti kita harus bergantung kepada Allah kita yang hanya satu-satunya dan tidak ada duanya. Lam yalid wa lam yulad, yang mana Allah tidak dianakkan dan juga tidak dilahirkan. Hanya Allah lah zat esensi itu sendiri, berbeda dengan makhluk yang dilahirkan dan melahirkan. Kemudian ada ayat yang lain bahwasanya Allah itu tidak bisa disetarakan dengan makhluk lain. Walau yakun lahu kufuwan ahad. Jamaah rahimahullah, surah Al-Ikhlas ini banyak keutamaan. Di antaranya mungkin kita banyak yang tahu bahwasanya dengan membaca surah Al-Ikhlas berarti itu adalah sepertiga dari membaca Al-Quran. Yang kedua, keutamaan dari surah Al-Ikhlas bahwasanya Al-Ikhlas itu sendiri, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sukar bunyalahu baitul jannah, maka akan dibangunkan di surga nanti sebuah rumah. Dan yang ketiga, keutamaan dari membaca Al-Ikhlas itu sendiri, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ketika selesai sholat Jumat, maka Allah menjamin dan akan menjaganya hingga Jumat yang lain. Jamaah yang rahimahullah, begitu banyak keutamaan dan keistimewaan surah Al-Ikhlas. Hanya saja kita tak mampu, kita tak mau untuk menggali Al-Quran itu sendiri. Ini hanya di antara banyaknya Al-Quran dari surah Al-Ikhlas. Mungkin lebih banyak lagi kalau kita banyak mempelajari mengenai surah-surah Al-Quran, sehingga kita bisa mengambil hikmah bahwasanya apa yang sedang kita baca belum tentu kita memahami bacaan sendiri. Karena dengan surah yang kita baca mungkin ini adalah yang paling banyak dibaca di antara kita, tetapi kita banyak yang tidak tahu apa esensi kita yang terkandung dalam
Surat Al-Ikhlas hanya sekedar membacakan ayatnya pendek. Jauh daripada itu, justru Al-Ikhlas itu sendiri adalah meyakinkan hati kita bahwasanya Allah lah Rabb kita satu-satunya, dan itu adalah menjadi benteng diri kita, sehingga kita akan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimahumullah, pada khutbah yang kedua ini marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan kepadanya lah kita bergantung, kita berserah diri, dan kita meminta pertolongan atas kerisauan kita, kesusahan dalam kehidupan kita, sehingga dengan memanjatkan segala curahkan diri kita kepadanya, kita Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah memberikan jalan keluar untuk menjadikan jalan terbaik dalam kehidupan kita. Allah sinari segala kehidupan dan langkah kehidupan kita di dunia ini, sehingga diberikan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Marilah kita sama-sama bermunajat, berdoa, meminta, berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberikan kekuatan, diberikan kelegaan, diberikan keikhlasan, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh kenikmatan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'alimin bi hikmatik wa ansur 'alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innahu ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Astaghfirullaha li wa lakum.